Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Jumadil Kubro merupakan cikal bakal Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Meskipun tidak semua, namun sebagian besar anggota Wali Songo adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Nama asli beliau adalah Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar, lahir pada tahun 1349 Masehi di sebuah desa di daerah Samarkand dekat Bukhara. Samarkand dan Bukhara merupakan kota dari Uzbekistan, wilayah Asia Tengah yang menjadi pusat keilmuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Banyak ulama yang berpengaruh dalam dunia keilmuan Islam. Salah satunya adalah Syekh Jumadil Kubro. Kota tersebut pernah berjaya pada masanya sebelum invasi bangsa Mongol yang terjadi pada abad ke-13 Masehi. Syekh Jumadil Kubro disebutkan memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Syekh Jumadil Kubro bin Husain Jamaluddin bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholikosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Jainal Abidin bin Husain bin Sayyidah Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Jumadil Kubro tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya. Syekh Jumadil Kubro juga dibesarkan dan mendapat berbagai macam ilmu agama dari ayahnya sendiri yang bernama Sayyid Jainul Husain. Setelah dewasa, Syekh Jumadil Kubro pergi ke India, tempat kakeknya berada. Di sana, Syekh Jumadil Kubro belajar dengan beberapa ulama yang terkenal, seperti ilmu tasawuf, syariat, dan keilmuan lainnya telah beliau pelajari. Tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu tersebut, Syekh Jumadil Kubro juga melanjutkan perjalanannya ke Mekah dan Madinah untuk mempelajari berbagai macam keilmuan, termasuk mendalami ilmu Islam. Namun, tidak disebutkan siapa saja para ulama yang menjadi guru beliau ketika berada di Mekah dan Madinah. Husnul Mufid menyebutkan bahwa setelah belajar dari Mekah dan Madinah, Syekh Jumadil Kubro melanjutkan perjalanannya ke wilayah Maghribi. Namun perjalanan kali ini berbeda karena ia melakukan perjalanan dakwah untuk pertama kalinya. Tidak lama setelah itu, Syekh Jumadil Kubro menikah dengan seorang putri bangsawan Uzbekistan. Dari pernikahan tersebut, maka lahirlah ketiga putranya, yakni Ibrahim Jainuddin Al-Akbar As-Samarqandi, atau yang lebih dikenal dengan Ibrahim As-Samarqandi. Yang kedua, Maulana Ishaq, dan yang ketiga, Maulana Malik Ibrahim. Seperti halnya para pedagang asing yang berlayar ke berbagai negara untuk menawarkan dagangannya, begitu pula Syekh Jumadil Kubro melakukan perjalanan menuju Kamboja untuk mengislamkan Raja Champa sekaligus membawa barang dagangannya. Syekh Jumadil Kubro berada di Champa bersama dengan anaknya, yaitu Said Ibrahim. Setelah Raja Champa tersebut berhasil diislamkan, maka Syekh Jumadil Kubro menikahkan Said Ibrahim dengan putri Raja Champa bernama Dewi Chandrawulan. Dari pernikahan tersebut, Said Ibrahim dikaruniai dua orang putra, yaitu Said Ali Rahmatullah yang kelak dikenal dengan sebutan Sunan Ampel, dan Said Ali Murtado. Pengislaman Raja Champa merupakan prestasi yang sangat besar, mengingat mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu dan Buddha. Tidak banyak sumber yang menceritakan perjalanan Syekh Jumadil Kubro di tanah Jawa. Setelah dari Champa dan tinggal beberapa saat di Jempa Aceh, Syekh Jumadil Kubro menuju tanah Jawa melalui Semarang dan singgah terlebih dahulu di Demak sebelum melanjutkan perjalanannya ke kerajaan Majapahit. Terdapat beberapa pendapat yang menyebutkan awal mula Syekh Jumadil Kubro tiba di Pulau Jawa dengan maksud memperdagangkan barang-barang dagangannya
kepada para bangsawan sekaligus mendakwahkan ajaran agama Islam. Pada awal kedatangan Syekh Jumadil Kubro ke tanah Jawa, penyebaran Islam sangat sulit dilakukan. Mendakwahkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi juga telah dilakukan, namun hasil yang didapat juga tidak memungkinkan. Setelah melihat kondisi masyarakat yang kuat sekali dengan pengaruh Hindu-Buddha, maka beliau merasa akan semakin sulit jika mendakwahkan Islam seorang diri. Kemudian Syekh Jumadil Kubro menuju ke kerajaan Turki Utsmani. Maksud kedatangan ke Turki adalah untuk meminta bantuan kepada Sultan Turki Muhammad I untuk mengirimkan para ulama ke tanah Jawa. Lalu pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah, Sultan mengirim surat kepada para pembesar Afrika Utara dan Timur Tengah dengan maksud untuk meminta sejumlah ulama yang memiliki karomah agar diberangkatkan ke Pulau Jawa. Setelah itu, dikirimlah ulama-ulama yang disebutkan sebagai Wali Songo periode pertama secara berkala. Menurut Babat Cirebon, tokoh Syekh Jumadil Kubro dianggap sebagai leluhur Sunan Gunung Jati dan wali-wali lain seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Sedangkan menurut Kronika Gresik, Syekh Jumadil Kubro memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putra Syekh Jumadil Kubro yang bernama Maulana Ishak dikirim ke Blambangan untuk melakukan islamisasi di sana. Maulana Ishak adalah ayah dari Sunan Giri. Jadi, Syekh Jumadil Kubro menurut versi ini adalah kakek dari Sunan Giri. Sedangkan Babat Tanah Jawi menuturkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah sepupu Sunan Ampel yang hidup sebagai petapa di sebuah hutan dekat Gresik. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro sebagai seorang petapa didapati pula dalam cerita tutur bersifat legendaris yang tersebar di sekitar lereng Gunung Merapi di utara Yogyakarta. Dalam cerita ini, Syekh Jumadil Kubro diyakini sebagai wali tertua asal Majapahit yang hidup bertapa di hutan lereng Merapi. Syekh Jumadil Kubro dalam legenda itu diyakini berusia sangat tua sehingga dipercaya menjadi penasehat rohani Sultan Agung. Para sejarawan sepakat bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah awal pra-wali Songo. Bahkan menurut Babat Cirebon merupakan buyut dari semua wali Songo. Oleh karenanya sangatlah tepat jika kita meletakkan Syekh Jumadil Kubro sebagai peletak dakwah islamisasi di jagat Nusantara ini. Syekh Jumadil Kubro adalah peletak model pendidikan Islam sebagai transformasi nilai kepada masyarakat Jawa, khususnya Majapahit. Wallahu a'lam.